Selamat datang di Witihama Channel, channel informatif dan edukatif yang akan menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Video ini bisa menjadi informasi umum buat kita semua, tetapi dikhususkan buat bendaharawan pada instansi pemerintah serta admin sales, kasir atau inkaso atau bahkan salesman pada instansi swasta yang biasa bertransaksi dengan instansi pemerintah. Karena biasanya untuk sebuah pekerjaan yang kita selesaikan, pada saat pembayaran biasanya jumlah atau nominal yang kita terima lebih kecil dari nilai pekerjaan yang kita selesaikan, karena pada saat pembayaran sudah dipotong PPN dan PPh pasal 22. Biasanya kita cuma dikasih bukti potong pajak berupa surat setoran pajak. Nah, pada video kali ini kita belajar tentang cara menghitung DPP, PPN dan PPh pasal 22 menggunakan Microsoft Excel. Oke teman-teman, kita langsung mulai aja. Ini kebetulan contoh case yang kita hitung kali ini ada di sebuah instansi pemerintah, yaitu di sebuah rumah sakit. Kebetulan kita mengerjakan sebuah paket pekerjaan senilai 1.110.000.000 rupiah. Nah, ini kita mau hitung berapakah pembayaran yang kita terima atau berapakah uang yang kita terima pada saat pembayaran. Oke, kita langsung saja teman-teman. Pembayaran biasanya sudah dipotong PPN dan PPh. Dan untuk menghitung PPN atau pajak pajak penghasilan, yang pertama yang harus diketahui adalah dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, untuk DPP sendiri cara menghitungnya adalah harga dikali unit dikurangi diskon. Itu kalau pengertian awam ya, yang sehari-harinya. Cara hitungnya seperti itu. Sementara berdasarkan peraturan pemerintah, DPP adalah harga jual nilai ekspor atau impor pembelian atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan pajak. Itu kalau pengertian menurut pemerintah atau menurut aturan undang-undang ya. Nah, sementara cara menghitungnya kalau para praktisi biasanya mencari yang gampang, itu dapatnya dari harga produk dikali unit dikurangi diskon. Nah, kembali ke case-nya kami tadi, nilai pekerjaan kami adalah 1.110.000.000 rupiah. Nah, ini bentuk kwitansinya. Biasanya pada saat mau ada pembayaran kita dipanggil untuk menandatangani kwitansi. Nah, kwitansinya memang nilainya 1.110.000.000 rupiah, tetapi pada saat pembayaran uang yang kita terima tidak sebesar ini, tetapi sudah dikurangi dengan PPN. Nah, perhitungannya seperti ini teman-teman. Kalau biasanya rumah sakit juga sudah punya format ya untuk menghitung seperti ini. Ini semua rumah sakit juga punya format yang berbeda, atau instansi pemerintah juga punya format yang berbeda, tetapi informasinya hampir sama ya, seperti ini. Nama produk, satuan, terus harga, terus ada potongan di sini ya, seperti penjelasan saya tadi, harga dikali unit dikurang diskon. Nah, jadi pekerjaan kami nilainya 1.110.000.000. Itu terdiri dari ini ya, kami melakukan pengadaan untuk produk mefenamic acid sebanyak 3.000 box, atau ininya ya, unitnya sebanyak 3.000.
dengan harganya adalah 500.000 per unit. Oke, 500.000 per unit, dan nanti diskonnya 500 juta ya. Oke. Nah, seperti ini ya rincian lebih detailnya di sini. 3.000 dikali 5.000 hasilnya 1.500.000.000 juta. Ini 1.500.000.000 juta dikurangi diskon potongan sebesar 500 juta, jadi dasar pengenaan pajaknya adalah 1 miliar. Biasanya rumah sakit sudah punya format seperti ini. Nah, tapi kalau untuk gampang biasanya kita praktisi di lapangan itu mencari yang mempermudah. Caranya seperti ini. Nah, teman-teman, ini nilainya kan 1,110 atau 1.110 juta. Tarif pajaknya adalah 11%. Maka teman-teman, cara mudah menghitungnya seperti ini ya. Nilai kwitansi dibagi 1,11. Nah, maka dapatnya sama ya, 1 miliar rupiah. Sama dengan hitungan ini ya, yang ada pada punya rumah sakit. Dasar pengenaan pajaknya 1 miliar. Cara gampang hitungnya seperti itu tadi ya teman-teman ya. Jadi tahu dulu tarif pajaknya yaitu 11%. Nah, 11% ini tarif ditentukan oleh pemerintah per bulan April 2022 kemarin ya, karena sebelumnya cuma 10%, per April dinaikin jadi 11% dan ke depan katanya akan dinaikkan jadi 20%. Nah, jadi kita sudah tahu DPP-nya 1 miliar. Terus PPN-nya berapa? PPN-nya adalah 11% dari DPP. Oke, kita tinggal kali aja, dikali nilai DPP dikali 11%. Oke, maka PPN-nya adalah 110 juta. Selanjutnya PPH adalah 1,5% dari DPP. Maka kita kalikan saja DPP-nya 1 miliar dikali 1,5%, maka hasilnya adalah 15 juta. Nah, pada saat pembayaran teman-teman, kita akan mendapatkan pembayaran sebesar ini dalam bentuk uang tunai dari nilai kwitansi sebanyak 1.110 juta. Kita menerima pembayaran dalam bentuk uang cuman sebesar 985 juta. Nah, PPN dan PPH-nya ini kita juga terima dalam bentuk bukti potong pajak atau yang dikenal dengan surat setoran pajak. Nah, jadi itu cara menghitungnya ya teman-teman ya. Jadi dari nilai kwitansi sebesar 1.110 juta, kita hanya menerima pembayaran dalam bentuk uang itu sebesar 985 juta karena sudah dihitung PPN dan PPH. Nah, cara menghitung PPN dan PPH-nya sudah saya jelaskan tadi. Yang paling pertama kita harus tahu dulu DPP-nya. Ini juga cara menghitung DPP-nya tadi sudah, dan PPN dan PPN PPH-nya juga bisa kita hitung jika DPP-nya sudah kita ketahui. Oke teman-teman, kenapa saya katakan informasi umum? Karena ini juga bisa teman-teman hitung sendiri ketika teman-teman belanja di hypermart atau supermarket lain. Tarif pajaknya pasti 11% dengan pola perhitungan yang sama. Misalnya Anda beli baju senilai Rp500.000, jumlahnya 1, oke ya.
diskonnya ya taruh saja 20%, ya 100.000. Nah, maka teman-teman bisa menghitung sendiri PPN-nya, mencocokkannya dengan kwitansi atau struk yang ada, yang teman-teman terima dari bukti pembayaran yang teman-teman lakukan. Oke teman-teman, itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Mungkin lumayan panjang karena namanya juga video pembelajaran, jadi menyangkut pembelajaran Excel dalam kaitan dengan laporan keuangan ya, karena ini terkait dengan cara menghitung uang-uang, jadi Excel untuk laporan keuangan. Oke teman-teman, itu video kita pada kesempatan kali ini, dan dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, serta silakan dibagikan informasi ini jika dianggap bermanfaat. Dan jangan lupa silakan dikomentari, dikritisi atau dikoreksi jika ada informasi yang salah yang saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.